wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah. Pagi ini kembali kita lanjutkan belajar pengantar belajar akidah. InsyaAllah kita akan membaca catatan yang ke-13 berkaitan dengan pengaruh akidah terhadap aktivitas dan perbuatan hamba. Silakan bisa dibuka di halaman 38. Nah, tafadhal. Bismillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Yang ke-13, manusia akan melakukan apapun sesuai keyakinannya. Seseorang akan siap melakukan apapun sesuai dengan ideologi dan keyakinannya, walaupun sangat bertentangan dengan akal sehatnya. Ada orang yang mau makan kotoran pemuka kelompoknya karena dia meyakini kotoran itu akan mendatangkan keberkahan baginya. Ada juga orang yang rebutan kotoran kerbau untuk diusapkan di sekujur badannya karena dia yakin bahwa itu akan mendatangkan kebaikan bagi hidupnya. Dulu orang musyrikin tawaf sambil telanjang karena mereka berkeyakinan bahwa itu hal yang baik baginya. Bahkan mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan itu adalah melaksanakan perintah Allah. Allah berfirman, wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun. Apabila mereka melakukan perbuatan keji, mereka berkata, kami mendapati para leluhur kami mengerjakan yang demikian itu, dan Allah menyuruh kami mengerjakannya. Katakanlah, sesungguhnya Allah tidak menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji. Mengapa kamu mengada-adakan terhadap Allah apa yang tidak kamu ketahui? Quran Surat Al-A'raf ayat 28. Pada ayat di atas ada dua alasan yang disampaikan orang kafir terkait tawaf sambil telanjang. Yang pertama, mengikuti leluhur. Yang kedua, klaim bahwa Allah menyuruh mereka untuk mengerjakannya. Alasan yang pertama tidak Allah bantah, karena memang mereka melakukan itu atas dasar mengikuti nenek moyang. Sementara alasan yang kedua Allah bantah. Tidak benar Allah pernah memerintahkan tindakan keji seperti tawaf sambil telanjang. Mujahid, ulama tabi'in mengatakan orang musyrik tawaf di Ka'bah sambil telanjang, dan mereka beralasan kami tawaf dalam kondisi seperti kami dilahirkan oleh ibu kami. Hingga ada wanita yang tawaf telanjang sambil meletakkan telapak tangannya menutupi farjinya sambil mengatakan, hari ini nampak sebagian atau seluruhnya, dan apa yang nampak aku tidak akan halalkan. Tafsir Ibnu Katsir. Mereka melakukan tindakan yang sangat memalukan dan tidak masuk akal karena keyakinan mereka bahwa hal itu dalam rangka menghormati Ka'bah. Baik, masih banyak lagi contoh yang bisa kita sebutkan berkaitan dengan pengaruh ideologi dan keyakinan terhadap perbuatan manusia, sehingga manusia rela untuk melakukan apapun sesuai dengan keyakinannya, walaupun itu tidak masuk akal, walaupun bertentangan dengan akal sehat. Tadi kita sebutkan kenyataan yang pernah terjadi di zaman jahiliyah, mana orang musyrikin mereka tawaf sambil telanjang. Orang telanjang di tempat tertutup, dia tidak malu karena nggak dilihat orang lain. Telanjang di tempat sedikit terbuka, dengan telanjang di tempat yang sangat terbuka, mana yang lebih memalukan? Yang sangat terbuka. Bagaimana dengan telanjang di tempat mulia, tempat kumpulnya orang, seperti di Masjidil Haram? Dan itu kebiasaan orang musyrikin. Maka Bapak bisa bayangkan, andaikan Allah tidak menurunkan wahyu kepada umat manusia dan tidak ada nabi yang mengubah budaya itu,
mungkin sampai sekarang budaya itu akan ada. Sehingga nanti akan ada kostum umroh seperti koteka, Masya Allah. Karena orang harus tawaf sambil telanjang. Dan keyakinan mereka, kenapa tawafnya sambil telanjang? Mereka anggap kita tawaf seperti kita dilahirkan oleh ibu kita. Bayi lahir dalam kondisi nggak berbusana, maka kita tawaf juga tidak berbusana. Atas dasar keyakinan seperti itu, mereka pun tawaf sambil telanjang. Jadi kira-kira kalau ada program seperti itu, Anda mau ikut enggak? Kenapa? Karena nggak punya keyakinan itu. Andai kan budaya itu tidak diubah oleh Allah, dengan Allah tidak mengutus seorang nabi, dengan Allah tidak menurunkan wahyu, mungkin akan bertahan sampai sekarang. Sehingga akan ada model tawaf sambil telanjang sebagaimana yang pernah terjadi di zaman jahiliyah. Demikianlah pengaruh dari keyakinan. Orang akan melakukan tindakan apapun walaupun tidak masuk akal. Mereka rela untuk melakukan tindakan yang memalukan tadi, dan mereka mengatakan, qalu wajadna 'alaiha aba'ana, kami jumpai bapak kami, nenek moyang kami melakukan hal semacam ini. Wallahu amarana bihadza, dan Allah melakukan praktek, Allah memerintahkan hal ini. Qul, sampaikanlah, innallaha la ya'muru bil fahsya, Allah enggak pernah nyuruh kayak gitu. Dan banyak orang ketika beramal salah, berbuat salah, dia mengklaim Allah yang menyuruhnya. Dan klaim itu adalah palsu dan dusta. Selama tidak ada dalil, maka klaim seperti ini adalah klaim dusta. Ataquluna 'alallahi ma la ta'lamun, apakah kalian bicara atas nama Allah yang kalian tidak punya ilmunya? Bicara atas nama Allah tidak punya ilmu. Tidak punya ilmu itu sama dengan enggak berdasar. Mengatakan urusan agama tanpa dasar, ini sama dengan bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Sehingga ngomong masalah agama ngedabrus, ya, tapi tidak ada dasarnya sama sekali. Ini sama dengan bicara atas nama Allah tanpa ilmu. Itulah bahayanya ketika seseorang berbicara dalam masalah agama tapi dilandasi oleh landasan dalil. Selanjutnya, di sini ada dua alasan yang disampaikan oleh orang kafir terkait tawaf sambil telanjang. Pertama, mengikuti leluhur, mengikuti nenek moyang. Dan ini dibenarkan oleh Allah, karena memang mereka melakukan seperti itu atas dasar dulu leluhurnya juga seperti itu. Berarti ajaran leluhur itu apakah semuanya mutlak benar? Mutlak benar atau tidak, Pak? Ini yang disebut dengan ketidakarifan lokal. Sehingga kalau semua ajaran leluhur disebut kearifan lokal, arif dari mana? Enggak semuanya itu benar. Maka ajaran leluhur, ajaran yang ditinggalkan oleh nenek moyang, memang ada yang benar, ada yang salah. Disebut kearifan lokal, bolehlah untuk ajaran yang benar. Misalnya menghargai tradisi yang mengajarkan sopan santun, mengajarkan misalnya apa? Kasih sayang kepada sesama, kemudian membangun suasana keakraban. Mungkin kita bisa sebut itu kearifan lokal. Seperti bagaimana cara orang Indonesia dalam menggunakan bahasa yang berbeda antara kepada yang lebih tua dengan kepada yang lebih muda. Itulah kearifan lokal. Kita rawat yang seperti ini. Mau kemana? Ada pilihan banyak jawaban, ya. Ketika orang mengatakan sesuatu pakai bahasa Jawa yang kromo. Sudah makan belum? Kulo sampun dahar. Bagi mereka yang paham, dia akan mengatakan, dia akan menilai ini lucu karena dia tidak menggunakan bahasa yang tepat. Kita sebut yang seperti itu kearifan lokal. Sekarang kita lanjutkan.
Allah juga menceritakan tentang kondisi orang musyrik yang membunuh anaknya. Nah, tafadhal. Allah juga berfirman menceritakan kondisi orang musyrik yang membunuh anaknya, yang ini jelas sangat bertentangan dengan naluri sehat manusia. Allah berfirman, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safahan bighairi ilmin wa harramu ma razaqahumullahu iftira'an 'ala Allah qad dhallu wa ma kanu muhtadin. Sesungguhnya rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan mereka mengharamkan apa yang Allah telah rizkikan kepada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah. Sesungguhnya mereka telah sesat dan tidaklah mereka mendapat petunjuk. Quran Surat Al-An'am ayat 140. Bahkan mereka menganggap membunuh anak perempuan itu sebagai perbuatan terhormat karena menjaga nama baik keluarga, meskipun perbuatan itu jelas melanggar norma kemanusiaan. Wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikina qatla auladihim syuraka'uhum liyurduhum waliyalbisu alaihim dinahum walau sya'allahu ma fa'aluh fadharhum wa ma yaftarun. Demikianlah pemimpin-pemimpin mereka telah menjadikan kebanyakan dari orang-orang musyrik itu memandang baik membunuh anak-anak mereka untuk membinasakan mereka dan untuk mengaburkan bagi mereka agamanya. Dan kalau Allah menghendaki, niscaya mereka tidak mengerjakannya, maka tinggalkanlah mereka dan apa yang mereka ada-adakan. Quran Surat Al-An'am ayat 137. Demikianlah pengaruh keyakinan. Manusia bisa berbuat apapun sesuai keyakinannya. Bahkan mereka terkadang berbuat jahat sementara mereka merasa bahwa itu benar. Allah berfirman, afaman zuyyina lahu su'u amalihi farahu hasana fara'ahu hasana rohnya pendek. Fara'ahu hasana fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Apakah orang yang dijadikan setan menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik sama dengan orang yang tidak ditipu oleh setan? Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan menunjuki siapa yang dikehendakinya. Quran Surat Fatir ayat 7. Baik. Kasus berikutnya yang bisa kita lihat di sini adalah pembunuhan terhadap anak, terutama yang dibunuh apa Pak? Bayi perempuan. Maka terkadang sebagian wanita di masa silam kalau melahirkan bayi perempuan itu merahasiakan sehingga dia sembunyikan. Mungkin ditaruh di tempat budenya, ditaruh di tempat buleknya, ditaruh di tempat saudara-saudaranya, biar bapaknya nggak tahu. Bapaknya pas lagi di luar, istrinya melahirkan anak perempuan, itu satu keluarga sudah ketar-ketir. Ini nanti kalau bapaknya tahu, bisa jadi anaknya dibawa, dibunuh. Sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga. Karena bagi mereka, anak perempuan ini tidak membuat keluarga semakin terhormat. Kok ada keluarga anaknya perempuan, anak pertama perempuan, kedua perempuan, dan seterusnya, akan membuat keluarga itu terhina di hadapan keluarga yang lain. Maka mereka rela untuk membunuh demi kehormatan. Demi kehormatanku, aku membunuh anakku. Ini praktek yang dilakukan oleh orang jahiliyah. Dan sebenarnya ini ada awal kenapa ini menjadi budaya. Peristiwanya, ada suku A diserang oleh suku B, sampai akhirnya suku B ini berhasil menahan, menjadikan sebagai tawanan putri dari kepala suku A. Dibawa, perang berakhir, tapi putri dari kepala suku A ini ditawan oleh suku B. Tapi suku B ini menyikapi baik putri itu, dirawat dengan baik, sampai akhirnya suku A ini berusaha untuk membangun kekuatan dalam rangka membebaskan putri ini, karena ini adalah putri kepala sukunya. Ternyata wanita ini
yang ditawan ini justru tertarik dengan seorang pemuda yang ada di suku B. Setelah dilakukan negosiasi dan sepakat dengan nilai tertentu dibayarkan untuk membebaskan suku atau membebaskan putri ini, ternyata wanita ini nggak mau pulang, malah dia pengen nikah dengan lelaki di suku B tadi. Bapaknya emosi sampai diubun-ubun, sehingga dia bersumpah kalau nanti lahir anak perempuan akan langsung dibunuh. Dan Allah takdirkan setelah dia bersumpah seperti itu, semua anaknya yang lahir perempuan, sehingga satu demi satu anak yang terlahir itu dia bunuh sebagai bentuk menjaga kehormatan keluarga. Akhirnya budaya itu ditiru, kebiasaannya ditiru oleh orang lain, sehingga jadilah budaya Arab. Dan mereka merasa terhina dengan kehadiran anak perempuan. Maka setelah Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan janji bagi siapa yang diberi anugerah oleh Allah anak perempuan dan dia mau merawatnya sampai nikah, falahul jannah, maka dia dapat surga. Karena dulu kehadiran anak perempuan ini menghinakan keluarga. Dan kita bisa lihat Allah Subhanahu wa taala mengatakan, qad khasiral ladzina qatalu auladahum safaha. Sungguh rugilah orang yang membunuh anak-anak mereka safahan, karena kebodohan. Dan dalam rangka untuk meningkatkan kehormatan atas keyakinan mereka, mereka mau bertindak bodoh. Maka sekali lagi ya, disebut safahan karena apa Pak? Tidak sesuai dengan akal sehat. Disebut sebagai tindakan safah karena tidak sesuai dengan akal sehat. Ini tindakan kebodohan. Akalmu di mana? Tapi karena dorongan keyakinan, maka mereka melakukan itu. Wa harramu ma razaqahumullah. Dan mereka mengharamkan apa yang Allah rizkikan. Silakan dilihat halaman 40. Lihat terjemahan ayat. Mereka mengharamkan apa yang telah Allah rizkikan pada mereka dengan semata-mata mengada-adakan terhadap Allah, membuat kedustaan atas nama Allah. Yang mereka haramkan itu apa sih Pak? Mereka mengharamkan jenis onta tertentu, onta saibah, onta wasilah, ada onta ham, yang mereka anggap jenis onta seperti ini haram untuk disembelih, haram untuk dikonsumsi. Itu persembahan untuk berhala, biarkan dia mati sendiri dan tidak boleh dimakan. Jadi yang halal mereka haramkan, disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tindakan mengharamkan apa yang Allah rizkikan bagi mereka, dan itu tindakan berdusta atas nama Allah, iftiraan 'alallah, kedustaan atas nama Allah. Qad dallu, sungguh mereka ini tersesat, wa ma kanu muhtadin, dan mereka tidak mendapatkan petunjuk. Praktek seperti ini bukan kehormatan, tapi justru adalah kesesatan, tindakan bodoh. Dan Allah mengatakan, wa kadzalika zayyana likatsirin minal musyrikin qatla auladihim syuraka'uhum. Zayyana itu artinya memotivasi. Memotivasi itu menghiasi ya. Dalam bahasa Arab perhiasan itu apa? Zina. Menghiasi, zayyana yuzayyinu. Menghiasi perbuatan, zayyana al-af'al, menghiasi perbuatan. Itu disebut oleh Allah dengan kata zayyana, yang artinya memotivasi. Siapa yang motivasi? Syuraka'uhum, pemimpin-pemimpin mereka. Jadi dalam praktek itu, para tokoh-tokoh musyrikin, mereka memotivasi musyrik yang lain. Ayo lakukan ini dalam rangka kehormatanmu, sehingga siapa yang berhasil nanti akan dipuji. Kau memang orang yang terhormat, gagah, berani membunuh anak, tapi dipuji oleh syuraka'uhum ini, pemimpin-pemimpin mereka. Makanya komunitas yang jahat akan saling memberi motivasi pada kejahatan, sehingga orang musyrikin saat ada orang yang berhasil membunuh anaknya,
itu bukannya dianggap sebagai orang yang kejam, orang yang jahat, malah sebaliknya, hebat kamu, top Marco top, ya, yes mare yes. Kau adalah orang yang pemberani, berani untuk membunuh bayi perempuan. Liyurduhum, untuk membinasakan mereka dengan motivasi-motivasi jahat tadi. Karena itu Allah Ta'ala mengatakan, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'ahu hasana. Tahukah kamu orang yang dimotivasi oleh setan terhadap amal buruknya, fara'ahu hasana, sehingga dia lihat amal itu sebagai kebaikan. Fa innallaha yudhillu may yasha wa yahdi may yasha. Kalau tidak diselamatkan oleh Allah, enggak mungkin orang itu bisa selamat. Maka penjahat melakukan kejahatan tapi dimotivasi oleh setan, jadinya menganggap kejahatan itu sebagai kebaikan. Baik kejahatan kemanusiaan, kejahatan sosial, termasuk juga kejahatan dalam beragama. Sekarang kita akan beralih Surat Fatir ayat 8. Baik, di sini dikoreksi ya. Fatir ayat 7 ini yang benar? Ayat 8. Fatir ayat 8. Baik. Sekarang kita beralih ke poin ke-14. Ke-14, orang musyrik itu najis. Dalam Al-Quran Allah menyebut orang musyrik sebagai manusia najis. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal harama ba'da amihim hadza. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya orang-orang yang musyrik itu najis, maka janganlah mereka mendekati Masjidil Haram sesudah tahun ini. Quran surat At-Taubah ayat 28. Status najis bagi orang musyrik bukanlah najis fisik dan badannya, namun najis keyakinannya. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, jumhur ulama mengatakan bahwa najis yang dimaksud bukan najis badan atau fisiknya, karena Allah halalkan sembelihan ahli kitab. Sementara sebagian Dhahiriyah berkeyakinan bahwa najis yang dimaksud adalah najis badannya. Tafsir Ibnu Katsir. Al-Baghawi juga menjelaskan yang sama. Yang dimaksud di sini adalah najis status, bukan najis fisik. Mereka disebut najis sebagai bentuk celaan. Tafsir Al-Baghawi. Baik. Apa dalil kalau orang musyrik itu tidak najis badannya? Anda menemukan dalil yang paling kuat itu apa? Sembelihan orang musyrikin, sembelihan orang ahli kitab halal. Padahal kan dimek-mek ya, disentuh, dipegang oleh ahli kitab, tapi sembelihannya halal. Dalil yang lain, bolehnya lelaki muslim menikahi wanita ahli kitab, Yahudi atau Nasrani. Lalu Pak, nah kalau Yahudi dan Nasrani itu statusnya musyrik, najis badannya, berarti gimana nasib lelaki yang menikahi wanita ahli kitab? Gak boleh disentuh, najis. Sehingga setelah akad nikah tidak disentuh selamanya, nggak berfungsi akad nikahnya. Maka najis di sini maknanya bukan najis fisik, tapi najis maknawi. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis itu definisinya apa, Pak? Sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Sehingga ini timbul karena keyakinan. Kalau orang tidak punya keyakinan, maka dia tidak akan terpengaruh. Sebagai contoh ya, saya pernah melewati di sebuah pasar untuk menuju warung muslim. Kemudian saya melihat ada sobluk ya Pak ya? Panci untuk ngukus, soblok, panci untuk ngukus itu, dalam kondisi terbuka, isinya seperti dimsum dan menguap dia. Ketika saya mendekat, ternyata kaki babi yang ditata rapi gitu, kayak dimsum Pak. Jadi masih ada kukunya kayak kuku kambing.
Jadi mungkin bagi mereka itu makanan yang enak. Tapi bagi Anda kalaupun disuguhin kayak gitu gimana Pak? Hah? Suruh nyentuh aja, girap-girap kita. Kita nggak bakalan mau untuk nyentuh, apalagi memakannya, karena kita tahu ini najis. Babi kan najis ya. Ketika kita tahu itu babi najis, mungkin Anda akan berusaha untuk menghindarinya. Bagaimana kalau tidak tahu? Jadi disuguhkan, dikiranya dimsum, dimakan Pak. Selesai habis 3, Masya Allah. Baru setelah itu diberitahu itu babi. Kira-kira gimana? Alhamdulillah. Baca hamdalah. Wah, kok enak ya? Mungkin Anda akan merasa jijik dan mau memuntahkan, karena Anda merasa ini statusnya najis. Akidah membuat Anda akan berusaha untuk menghindar. Itulah definisi najis ya. Sesuatu yang tidak boleh disentuh karena alasan syariat. Maka sengaja nyentuh najis hukumnya tidak boleh, kecuali dalam kondisi darurat. Misalnya menyembelih kan pasti kena najis Pak. Saat darah pertama muncrat yang disebut dengan dam al-masfuh, ini najis, pasti kena badan. Tapi gimana lagi, itu tidak mungkin bisa dihindari. Selanjutnya, akidah menyimpang akan melahirkan aneka perbuatan yang menjijikkan, seperti aneka maksiat dan pelanggaran norma agama lainnya. Mereka menghalalkan apa yang Allah haramkan, menyembah makhluk yang tidak layak disembah, dan aneka pelanggaran lainnya. Seperti tanah yang subur akan menghasilkan tanaman yang bagus, sementara tanah gersang tidak bisa menghasilkan tanaman selain ilalang. Allah berfirman, wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu biidni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah, dan tanah yang gersang, tanaman-tanamannya hanya tumbuh merana. Quran surat Al-A'raf ayat 58. disebut dengan atau diperumpamakan dengan tanah karena hati itu seperti tanah, dan berkali-kali perumpamaan baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Dalil itu menyebut, baik dalil Al-Quran maupun hadis menyebut hati itu seperti tanah, karena interaksinya nanti dengan air hujan. Air hujan yang turun ada yang bisa diserap oleh tanah, karena tanah ini tanah yang baik, tanah orang yang beriman, hati orang mukmin. Dan ada yang sama sekali tidak mau menerima air hujan, seperti pegunungan bebatuan yang ketika hujan turun hanya lewat saja. Dia mungkin mendengar tapi sama sekali tidak mau menyerapnya. Itulah hati orang kafir. Dan tanah yang baik, yang subur, akan menumbuhkan tanaman yang baik, sehingga Anda akan menanam padi di tanah yang subur. Anda menanam aneka yang menghasilkan sumber makanan yang baik untuk manusia di tanah yang subur. Maka seperti itu pula hati manusia yang beriman akan melahirkan amalan kebaikan, melahirkan amal saleh, melahirkan ketaatan, karena tanahnya subur. Dan sebaliknya, tanah yang gersang akan menghasilkan tanaman yang merana, artinya yang tidak ada yang gubris. Dia adalah rumput ilalang, liar, dan tidak ada yang memanfaatkan. Seperti itu pula gambaran tanah orang kafir, hati orang kafir hanya akan menghasilkan kotoran. Maka Allah sebut mereka sebagai manusia najis. Najis apanya Pak? Batinnya, bukan najis badannya. Baik, sekarang kita beralih ke catatan 15. Ke-15, dengan akidah yang lurus, manusia akan mudah dikendalikan. Dengan akidah yang lurus, manusia akan lebih mudah dikendalikan untuk mengikuti aturan agama. Ketika seseorang meyakini bahwa akan ada kehidupan yang kedua dan dirinya sadar akan dihisab oleh Allah, dia akan lebih hati-hati karena dia tahu dirinya akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Untuk itulah
dalam sejarah dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau berhadapan dengan masyarakat yang tenggelam dalam budaya jahiliyah yang gelap gulita. Namun setelah mereka tersentuh dengan pendidikan agama, mereka bisa berubah menjadi pahlawan agama dengan aneka sifat mulia. Allah mendidik mereka dengan menanamkan akidah tentang kehidupan yang kedua sebelum menurunkan penjelasan tentang hukum halal haram. Ketika telah tertanam akidah yang benar, mereka dengan mudah menerima setiap hukum dan aturan yang Allah turunkan setelahnya. Aisyah radhiyallahu anha pernah mengatakan, innama nazala awwala ma nazala minhu suratun minal mufassal fiha dzikrul jannati wan nar hatta idza saban nasu ilal islami nazalal halalu wal haram walau nazala awwala syai' la tashrabu al khamr laqalu la nada'ul khamra abadan walau nazala la taznu laqalu la nada'uz zina abadan. Sesungguhnya yang awal-awal turun dari Al-Quran adalah surat Al-Mufassal. Di sana banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Hingga ketika sudah banyak orang yang masuk Islam, barulah Allah turunkan halal haram. Andaikan yang pertama kali Allah turunkan adalah ayat yang berbunyi, janganlah kalian minum khamr, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan meninggalkan khamr selamanya. Andaikan yang pertama kali turun adalah ayat janganlah kalian berzina, tentu mereka akan mengatakan kami tidak akan tinggalkan zina selamanya. Hadis riwayat Bukhari. Keterangan Aisyah di atas memberi pelajaran ketika seseorang belum memiliki pondasi akidah yang baik, akan sulit baginya untuk menerima hukum halal haram yang tidak sejalan dengan kebiasaannya. Dia akan merasa keberatan untuk meninggalkan hal buruk yang dia sukai karena dia belum berpikir mengenai konsekuensinya. Mereka yang tidak tahu ancaman besar pelaku riba, dia akan bertahan untuk melakukan transaksi riba karena dia merasa aman dengan perbuatan dosa besarnya. Demikian pula mereka tidak sadar bahwa bahaya suap, dia akan bertahan melakukannya karena dia merasa aman, menganggap bahwa dosanya bisa dengan mudah hilang dengan sedekah. Baik. Ini prinsip yang sering kita gunakan untuk mengingatkan orang, terutama saat dia berinteraksi dengan harta haram. Ketika orang menerima harta haram, bikin candu atau tidak, Pak? Bikin candu. Kenapa, Pak? Karena dia bisa menikmatinya. Apalagi ketika dia merasa aman. Aku nggak bakalan ketangkap, aku tidak kena hukuman apapun, sehingga dia mengambil itu dan dia merasa di posisi aman. Maka manusia semacam ini kalau mau diingatkan, pendekatannya adalah pendekatan agama, edukasi agama, terutama penekanan tentang masalah akidah. Jadi bukan motivasi ya, Allah Maha Pengampun, Allah Maha Pemurah, Allah Maha Pemaaf, nanti seluruh dosamu akan diampuni ya, malah membuat dia termotivasi. Terlalu besar harapan. Geden rumongso di area membangun harapan itu diberikan untuk orang soleh. Sedangkan bagi mereka yang tenggelam dengan maksiat, lebih banyak ditekankan tentang ancaman. Maka Nabi SAW di posisi pada saat beliau berdakwah di tengah orang musyrikin, status beliau mundir, banyak ngasih peringatan. Awas, besok akan ada perhitungan di hari kiamat, besok akan ada neraka, besok akan ada hukuman seperti ini. Akhirnya membuat mereka semakin takut. Dan ketika mereka takut, mereka akan kembali untuk bertobat, kembali kepada aturan Allah yang benar. Saat orang banyak beramal soleh, dimotivasi, nanti akan ada balasan surga, janji Allah tidak pernah meleset, semuanya pasti akan Allah balas, sekecil apapun tidak ada yang hilang. Itu motivasi bagi orang yang taat. Karena itulah cara yang paling mujarab untuk mengingatkan orang yang tenggelam dengan sesuatu yang haram adalah pakai pendekatan iman kepada hari akhir. Karena manusia kalau punya akidah yang kuat, dia akan siap untuk meninggalkan apapun walaupun rasanya pahit. Dengan pengaruh akidah yang kuat,
Dia siap untuk meninggalkan sesuatu walaupun rasanya pahit, karena dia punya keyakinan ada kehidupan yang kedua. Beberapa sahabat pada saat masa perjuangan yang luar biasa ya, mereka sampai siap kehilangan apapun. Berapa nilai budak di zaman Nabi SAW? Bilal bin Rabah itu dibebaskan oleh Abu Bakar As-Siddiq dengan harga 5 uqiyah. 5 uqiyah itu sama dengan 1 nisab. 1 nisab kan 5 uqiyah. Laisa 'alal muslimina shadaqatun fima duna khamsi awaqin. Tidak ada kewajiban zakat untuk harta di bawah 5 uqiyah. Nah, 5 uqiyah ini adalah nisab zakat. Bilal itu dibebaskan Abu Bakar dengan bayar 5 uqiyah. Sekarang kalau kita konversi ke rupiah, nisab zakat berapa? 230-an juta. Dengan harga emas 2,6 juta. Itulah harga Bilal. Setelah dibayar oleh Abu Bakar, kemudian Bilal dalam posisi waktu itu disiksa dengan ditindih batu. Lalu setelah dibayar oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, orang musyrikin kemudian menghina Abu Bakar. Andaikan kamu tadi beli dengan harga 1 uqiyah, tak bebaskan, tak kasihkan. Apa kata Abu Bakar? Andaikan kau pasang harga 100 uqiyah, tak beli. Andaikan kau pasang harga 100 uqiyah, tak beli. Jadi orang musyrik setelah dibayar malah ngomong kayak gitu. Kalau tadi kau nawar 1 uqiyah, tak kasihkan. Dengan bangganya Abu Bakar bilang, andaikan kamu tadi pasang harga 100 uqiyah, tak beli. Dan ini menunjukkan bagaimana perjuangan para sahabat ketika itu sampai rela untuk melepaskan harta yang mereka miliki dalam jumlah yang banyak karena pengaruh keyakinan akan ada pahala besar di yaumil qiyamah. Bilal radhiyallahu anhu menjadi muadzin sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Setelah Nabi wafat, Bilal ingin menyelesaikan tugas itu sehingga tidak mau beradzan lagi. Beliau ingin berada di daerah perbatasan untuk berjihad. Dan di masa Abu Bakar, daerah perbatasan itu ada di Syam. Maka beliau minta izin kepada Abu Bakar, saya mau pensiun untuk adzan, biarkan saya berstatus sebagai muadzin Rasulullah SAW, karena Nabi SAW sudah meninggal, sudah saya nggak adzan, pengen pindah ke Syam. Abu Bakar merasa keberatan. Akhirnya Bilal mengatakan, kalau engkau membebaskan aku untuk kepentingan dirimu, seharusnya tidak kau lakukan. Tapi kalau kau membebaskan aku agar aku beribadah kepada Allah, izinkan aku untuk beribadah kepada Allah di daerah perbatasan. Akhirnya diizinkan. Dan beliau ke Syam, berjaga di Syam, tinggal di Syam, sampai di zaman Umar masih bertahan, hingga ada undangan dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bahwa Amirul Mukminin minta Anda untuk kembali ke Madinah dan beradzan 1 waktu saja. Akhirnya Bilal balik atas undangan Umar dan beliau adzan. Ketika Bilal adzan, banyak sekali orang yang nangis karena teringat dengan suasana di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita yang pernah dialami oleh perjuangan Bilal bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan seperti ini timbul karena pengaruh yakin. Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, awal-awal yang turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Mufassal. Surat Al-Mufassal itu apa Pak? Di catatan nanti ada ya. Belum kita baca. Di surat Al-Mufassal Allah banyak menyebutkan tentang surga dan neraka. Jadi isinya masalah ancaman di akhirat. Hatta idza thaban nasu ilal Islam. Sampai ketika manusia sudah berbondong-bondong menerima Islam, barulah turun masalah halal dan haram. Pendekatannya adalah ideologi dulu yang masuk. Baru setelah itu kita akan bahas
masalah hukum. Karena hukum itu terasa berat jika orang tidak punya pondasi akidah. Makanya ketika kita sampaikan tentang haramnya riba, haramnya gharar, transaksi ini dilarang, transaksi ini dilarang, apa-apa kok ora entuk. Apa-apa kok ora entuk. Komentar itu muncul dari mana, Pak? Karena orang merasa keberatan, apa-apa kok serba enggak boleh, dikit-dikit haram, dikit-dikit haram. Karena dia enggak punya landasannya, enggak punya pondasinya. Tapi bagi mereka yang punya pondasi, ada hukum apapun, sami'na wa ata'na. Kami siap mendengar dan taat. Sebab dia sadar konsekuensinya. Walau nazala awwala syai'in, andaikan yang pertama kali turun la tashrabul khamra, jangan minum khamr, laqalu, mereka akan mengatakan la nadaul khamra abada, kita tidak akan tinggalkan khamr selamanya. Jadi kalau dakwah pertama Bapak sampaikan tentang haramnya A, haramnya B, haramnya C, serasa digubris, apa-apa kok ora entuk. Itu mirip seperti yang pernah disampaikan oleh Aisyah. Nolak, Pak. Nolak. Karena mereka keberatan jika sudah menyinggung masalah halal haram perbuatan. Karena itulah membersihkan akidah dari keyakinan yang kotor dan menanamkan akidah yang lurus bagi masyarakat, ini akan memberikan pengaruh keberanian untuk meninggalkan sesuatu yang mungkin bagi sebagian orang itu berat untuk dia tinggalkan. Mereka yang tidak tahu ancaman besar pelaku riba, dia akan bertahan untuk melakukan transaksi riba karena dia merasa aman dengan perbuatan dosa besarnya itu. Yang lebih berbahaya adalah ketika ada orang yang merasa sudah mendapatkan jaminan keamanan. Jadi tenang saja, nanti kamu sudah dijamin oleh tokoh agama, ditunggu di pintu surga, dijamin oleh imamnya, sudah ada panitia akhirat yang nanti akan mengatur urusan kamu di akhirat, dan seterusnya. Pernah dengar itu, Pak, panitia akhirat, Pak? Hah? Itu ceramah dari salah satu Habib Sinten itu ya, yang dia bilang bahwasanya Ahlul Bait adalah panitia akhirat, sehingga siapa yang mengikuti Habib maka dia nanti akan mendapatkan hak khusus karena dia dulu di dunia membela panitia akhirat. Maka besok di akhirat dia akan diselamatkan oleh panitia akhirat. Ada nggak panitia akhirat? Masya Allah. Ketua panitianya siapa itu? Baik, sekarang lihat catatan tentang surat Al-Mufassal. Catatan, surat Al-Mufassal adalah surat yang berada di akhir Al-Quran, dimulai dari surat Qaf hingga surat An-Nas. Dan umumnya surat Al-Mufassal banyak menyebutkan tentang surga dan neraka serta masalah iman. Pembagian Al-Quran itu ada 4. Pembagian isi Al-Quran. Yang pertama adalah sab'un tiwal. Sab'un tiwal, 7 surat panjang. 7 surat panjang, bagian awal setelah Al-Fatihah. Al-Baqarah, Ali Imran, terus An-Nisa, lalu Al-Maidah. Setelah Al-Maidah, Al-An'am. Kemudian setelah Al-An'am surat Al-A'raf, lalu Al-Anfal. Al-Anfal dengan At-Taubah tidak ada jeda bismillah. Dan Utsman pernah ditanya oleh Ibnu Abbas, kenapa enggak dikasih jeda basmalah? Karena kami ragu apakah itu 1 surat atau 2 surat, sehingga tidak dikasih jeda basmalah. Baik, ini 7 surat panjang di awal. Yang kedua, surat Al-Mi'in. Surat Al-Mi'in. Mi'in itu dari kata mi'ah. Mi'ah itu artinya 100. Dari kata
mi'atun, yang artinya apa? 100. Disebut surat Al-Mi'in karena jumlah ayatnya di angka kurang lebih 100. 120, 100 sekian belas, itu surat Al-Mi'in. Ini jadi nama warung sop Pak Mi'in. Duh, ada Pak Min, ada Pak Mi'in. Beda itu ya. Ada ya, Pak? Di warung sop Pak Mi'in. Itu berarti warung sop Pak 100. Yang ketiga, Al-Mathani. Al-Mathani artinya yang diulang, yang diulang-ulang. Surat Al-Mathani itu adalah surat yang temanya diulang-ulang. Temanya diulang-ulang. Sudah dibahas di surat ini, nanti dibahas lagi. Maka disebut dengan Al-Mathani. Yang keempat, Al-Mufassal. Al-Mufassal artinya yang banyak fasalnya. Yang banyak fasal. Fasal itu apa? Fasal artinya pemutus, sekat. Fasal itu artinya sekat. Karena jumlah ayatnya pendek-pendek. Karena ayatnya pendek-pendek. Sehingga disebutlah surat Mufassal. Nah, untuk surat Mufassal ini batasnya dari mulai surat Qaf sampai An-Nas. Pembagian ini dari siapa, Pak? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "U'titu sab'an tiwal maqamat Taurat wa bil mathani maqamaz Zabur wa bil mi'in maqamaz Zabur wa bil mathani maqamal Injil wa fuddiltu bil mufassal." Aku diberi oleh Allah sab'un tiwal, penggantinya Taurat. Lalu Al-Mi'in penggantinya Zabur, dan Al-Mathani penggantinya Injil. Sepadan dengan Taurat, sepadan dengan Zabur, sepadan dengan Injil. Wa fuddiltu bil mufassal, dan aku diberi tambahan dengan adanya Al-Mufassal. Maka keberadaan surat Al-Mufassal di mana jumlah ayatnya atau penggalan ayatnya itu banyak, ayatnya pendek-pendek. Ini kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Al-Mufassal ini banyak menyinggung tentang surga dan neraka. Mungkin dulu Bapak belajar surat-surat Makkiyah. Itu banyak membahas masalah apa? Penanaman akidah, dan diturunkan di fase sebelum hijrah. Dan rata-rata surat pendek. Makanya bahasanya itu lebih menekan. Bahasanya itu lebih menekan. Banyak sumpah di situ. Wadduha wal asri wasyamsi waduhaha wal qamari. Kemudian menyebutkan tentang hari kiamat. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumun kadarat idza samaa'un syaqqat. Nah, ini semuanya nuansa ayat Makkiyah. Banyak kepada penekanan masalah akidah. Baik. Selanjutnya yang ke-16. Ke-16, dengan akidah mental hamba akan semakin kuat. Akidah yang lurus akan membuat seorang hamba lebih siap dalam menghadapi tantangan hidup di dunia,
karena dia sadar hidup di dunia hanya sementara dan hakikat dari kebahagiaan adalah janji surga di akhirat. Di samping itu, akidah yang kuat akan membimbing manusia untuk semakin bertawakal kepada Allah, karena dia yakin bahwa dia punya Tuhan yang maha kuasa atas segala sesuatu. Hasan al-Basri mengatakan, liya'lama anna dunya daru bala thumma daru fana wal ya'lama annal akhirah daru jaza thumma daru baqa. Sadarilah bahwa dunia adalah negeri ujian, kemudian berakhir dengan kebinasaan. Sadarilah bahwa akhirat adalah negeri balasan, lalu keabadian. Tafsir Ibnu Katsir. Setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan diuji oleh Allah, namun itu tidak terjadi selamanya. Mereka butuh untuk bersabar, karena semua akan berakhir dan nantinya akan ada hari pembalasan. Di sana ada dua keadaan. Mereka yang berhasil sabar akan berakhir dengan keabadian abadi. Sebaliknya, di sana ada dua keadaan. Mereka yang berhasil sabar akan berakhir dengan kebahagiaan abadi. Sebaliknya, mereka yang gagal ujian akan mengalami sengsara abadi. Baik. Ini kesimpulan yang disampaikan oleh Hasan al-Basri ketika beliau menafsirkan firman Allah, la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah, agar kalian merenungkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat. Dan di kondisi ketika seseorang memikirkan hakikat dari kehidupan dunia dan akhirat, dunia ini ujian dan pasti akan berakhir. Akhirat itu isinya balasan dan sifatnya selamanya. Maka bersabarlah untuk ujian yang sifatnya sementara demi memperjuangkan balasan yang sifatnya selamanya. Mungkin di antara kita diuji oleh Allah dengan aneka ujian yang beragam. Ada ujian kemiskinan. Uripe ra enak. Ra enak Pak Ustaz. Kenapa ra enak? Ra duwe duit. Ya mungkin Anda merasa pahit tapi tidak selamanya. Pahit itu akan berakhir. Ada yang diuji dengan ujian sakit. Mungkin dia sakit sampai mati. Sehingga dia merasa enggak enak. Saya sakit, enggak enak. Ya memang kamu enggak enak. Tapi sakitmu ini tidak selamanya. Akan ada ujungnya. Ada yang diuji dengan ujian sengketa keluarga, berantem antara satu dengan yang lain. Mungkin sisi ekonomi makmur, fisik sehat, tapi hati selalu sakit. Mana yang lebih menyakitkan? Fisik sehat, hati sakit, atau hati sehat, fisik sakit? Mana yang lebih menyakitkan? Yang pertama atau yang kedua? Anda pilih yang mana? Enggak milih? Enggak milih. Baik. Dan manusia diuji oleh Allah lahir batin. Kadang fisiknya yang diuji, batinnya aman. Ada yang batinnya diuji, tapi fisiknya aman. Maka bersyukurlah bagi mereka yang diberi oleh Allah sehat lahir batin. Enggak ada masalah fisik dan batinnya aman. Dia tidak punya gesekan dengan siapapun. Maka yang nggak punya gesekan dengan siapapun malah nyari musuh, dolanan medsos, golek musuh. Ngapain dia ikut komentar yang pedes-pedes itu? Mbah urusan A, mbah urusan A, mungkin urusan A, mungkin urusan B. Akhirnya dia malah terjebak dalam perang opini. Karena itu Rasulullah SAW tekankan, kalau terjadi fitnah, terjadi chaos, makin diem makin bagus. Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairu minal mashi, khairu minal qa'im, wal qa'im khairu minal mashi, wal mashi fiha khairu minas sa'i. Akan terjadi banyak sekali fitnah, aneka chaos, dan fitnah itu dimulai dari berita. Fitnah itu dimulai dari informasi yang berseliweran. Yang duduk lebih baik daripada yang berdiri. Yang berdiri diam lebih baik daripada yang jalan. Yang jalan lebih baik daripada yang berlari. Fama ta'muruna ya Rasulullah. Lalu apa yang Anda perintahkan untuk kami ya Rasulullah?
Nabi SAW mengatakan, kunu ahlasa buyutikum, jadilah kamu keset rumahmu. Jadilah kamu seperti keset rumah. Keset rumah itu diam atau bergerak? Diam. Sehingga dia cuma diam di rumah. Artinya tidak banyak ikut terlibat dalam suasana fitnah, itu yang paling menyelamatkan. Karena hati ini terkadang sebenarnya nggak ada masalah. Begitu dia ikut terlibat, jadi emosi. Kalau sudah emosi, malah nanti jadi nggak karu-karuan, nggak fokus untuk ibadah, nggak fokus untuk melakukan ketaatan. Baik, jadi ayat ini mengajarkan kepada kita keyakinan berkaitan dengan sabar terhadap ujian dunia. Selanjutnya, setiap manusia yang hidup di dunia pasti akan diuji oleh Allah. Namun itu tidak terjadi selamanya. Mereka butuh untuk bersabar karena semua akan berakhir dan nantinya akan ada hari pembalasan. Di sana ada dua keadaan, mereka yang berhasil sabar akan berakhir dengan kebahagiaan abadi. Sebaliknya mereka yang gagal ujian akan mengalami sengsara abadi. Untuk bisa melatih diri menjadi hamba yang sabar dan tawakal dengan maksimal, bekal utama yang harus dimiliki manusia adalah akidah dan keyakinan yang benar. Baik, ini insya Allah kita bahas setelahnya ya, tentang kisah-kisah orang soleh di masa silam dan bagaimana ancaman yang ada di hadapannya yang itu bisa sampai menghilangkan nyawa. Tapi dengan tawakal yang sangat tinggi mereka tetap bisa tenang. Dan kata kunci jamaah, kalau seseorang dalam situasi genting, kondisi genting, kata kuncinya apa? Ketika mengalami kondisi genting, sabar. Belum bisa Pak sabar. Berat ini. Apa Pak? Jangan panik. Orang ketika dalam situasi genting diarahkan jangan panik. Karena kalau panik akal nggak berfungsi. Sehingga dia akan masih bisa berpikir solusi ketika dia tidak panik. Tapi kalau sudah panik duluan, kondisi genting ini menimbulkan paranoid, ya, ketakutan yang berlebih. Takut berlebih karena panik tadi Pak. Kalau sudah dalam kondisi takut berlebih karena panik, akal tidak berfungsi. Makanya gimana caranya untuk biar tidak panik ini? Kita diajarkan tawakal. Saat kau punya tawakal yang tinggi, kau bertahan dalam tawakal tadi, maka kamu akan bisa lebih tenang. Karena itu Allah memberikan janji, wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan berikan kecukupan baginya. Aku sudah tawakal Pak, tapi kok masih ada takut. Tawakalkan hatimu kepada Allah. Serahkan hatimu kepada Allah. Ya Allah, jadikan hatiku tidak takut, hatiku tidak resah, hatiku tidak bingung. Sehingga terkadang hati ini juga perlu diserahkan kepada Allah. Dan mudah bagi Allah untuk mengubah kondisi hati hambanya. Baik, dalam situasi seperti saat ini ya, alhamdulillah kondisi sudah mulai mereda. Kemarin meradang, sekarang sudah mulai mereda Pak. Radangnya itu ya pertama kali BBM naik langsung radang. Begitu terjadi banyak chaos ya, demo mulai mereda. Tetap BBM-nya naik, nggak turun Pak. Setelah demo BBM turun enggak. Dolar naik, panik, meradang. Apakah setelah orang panik dolarnya turun? Tidak. Ada turun enggak sekarang? Masih sama. Kemarin ngecek terus, ngecek. Sekarang udah bosan Pak, nggak update lagi. Ya paling kayak gitu aja. Ya kita memang berharap agar suasana seperti ini bisa segera berakhir dan kaum muslimin
kembali baik kondisi ekonominya. Namun ketika menghadapi seperti ini, jangan panik. Dan panik itu timbul karena takut berlebihan. Mukmin punya konsep tawakal sehingga membuat dia tidak panik. Baik, ujian ada dua. Pertama ujian syariat, yang kedua ujian takdir. Menurut Anda mana yang lebih berat? Mana yang lebih berat? Ujian syariat atau ujian takdir? Ya? Bagi orang Indonesia dua-duanya berat, Pak. Jadi saat mereka diuji dengan ujian takdir, ujian ekonomi, ujian apa lagi? Ujian politik dan seterusnya. Mereka tidak kuat ini, Pak. Sehingga keluar caci maki, keluar ujaran kebencian, aneka kepanikan dan seterusnya. Akhirnya gara-gara ujian takdir ini melanggar ujian syariat, yang haram dilanggar. Dua-duanya adalah ujian yang sama beresiko, tapi Rasulullah SAW menekankan kalau bisa selamat di bagian ini, bagian syariat. Tetap jaga komitmen untuk mengikuti aturan dengan sabar dalam ujian takdir. Nah, ini kuncinya sabar. Ujian takdir itu nggak mungkin dihindari. Siapapun pasti akan mengalami. Tapi bagaimana ujian takdir ini jangan sampai merambah kepada ujian syariat. Ujian takdir bisa menjadi pemicu orang melanggar syariat. Maka salah satu di antara doa Nabi SAW, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan kau jadikan musibah yang menimpa kami adalah musibah yang merugikan agama kami. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan Ustaz atas kajian di pagi hari ini. Ada pertanyaan. Yang pertama, bagaimana hukum bermakmum kepada seseorang yang sering sekali mengatakan bahwa dia sering bertemu dengan jin, sering bergelut dengan jin dan hal-hal gaib lainnya? Baik, pengakuan orang bertemu dengan jin atau gelut dengan jin, berantem dengan jin atau hal gaib yang lainnya, ada dua kemungkinan. Satu, itu benar, dia mengalami itu. Karena mungkin saja manusia itu berantem dengan jin. Sebagaimana Khalid bin Walid membunuh jin Uzza pada saat beliau menebang pohon Uzza, lalu kembali kepada Rasulullah SAW. Kemudian ditanya oleh Nabi, apa yang kamu jumpai? Aku tidak melihat apapun. Kata Nabi SAW, berarti kau belum melakukan apa-apa. Balik Khalid. Setelah beliau kembali, beliau ketemu dengan sosok yang berambut gondrong, dan itulah Uzza. Akhirnya berantem sama Khalid dan Uzza dibunuh. Jin Uzza mati. Gimana Pak prosesnya jin mati? Wallahu alam. Yang jelas pokoknya jinnya mati. Dan jin bisa saja mati saat dia berubah wujud menjadi sosok yang terlihat oleh manusia. Karena itu ketika ada orang mengaku berantem dengan jin atau melihat jin, ya, jika memang itu benar bisa kita terima. Ini kemungkinan yang pertama. Kemungkinan yang kedua, dia dusta. Nah, untuk kemungkinan yang kedua, dusta seperti ini berarti dia pelaku kedustaan dan pelaku dosa besar. Kok jadi imam? Berarti kita bermakmum di belakang orang fasik. Boleh atau tidak? Bermakmum di belakang orang fasik dibagi menjadi dua. Satu, ada masjid yang lain yang bisa kita gunakan untuk sholat berjamaah dan imamnya bukan orang fasik, maka orang ini wajib untuk bermakmum di imam yang bukan orang fasik tadi. Yang kedua, tidak ada masjid yang lain selain masjid itu
Sehingga pilihannya cuma imam fasik ini di masjid A tersebut. Maka tidak sholat di masjid A ini justru akan menjadi kelompok menyimpang. Karena itulah dulu Ibnu Umar radhiyallahu anhu bermakmum di belakang Hajjaj bin Yusuf. Hajjaj bin Yusuf orang fasik. Apa kesalahannya? Suka membunuh orang, membunuh ulama, membunuh masyarakat. Sehingga dia orang fasik. Tapi Ibnu Umar bermakmum di belakang Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Jadi keberadaan orang fasik dijadikan makmum, dijadikan imam tidak menyebabkan salatnya makmum batal. Cuman jika dua kemungkinan ini ternyata tidak ada, Pak. Yang terjadi adalah dia main klenik lalu melakukan praktek klenik dalam rangka ngundang jin, dan itulah yang dia ceritakan. Berarti yang masalah di kliniknya. Kalau kayak gini Anda tidak boleh bermakmum di belakangnya apapun alasannya, sebab orang ini dukun, dan bermakmum di belakang dukun nanti nasib sholatnya makmum batal. Kalau dia tahu kalau imamnya adalah seorang dukun. Karena itu Anda mungkin perlu mencari tahu lebih dekat ya. Pastikan dia dukun atau bukan. Wallahu a'lam. Yang terakhir Ustaz, berkaitan dengan panitia akhirat, justru kata-kata ini dilabelkan kepada kita yang sering mengikuti kajian sunnah, di mana isinya dianggap mereka terlalu gemar menghakimi keyakinan orang, ibadah orang, atau amal perbuatan orang lain, seolah-olah mereka hanya di kajian sunnah itu yang menentukan yang benar maupun salah. Sebutan gemar menghakimi ini bukan hal yang pertama ya. Dari dulu juga sebutannya seperti itu, suka menilai dan menghakimi. Wallahu alam, yang kami pahami, kajian Ahlus Sunnah itu paling sensitif dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena amar ma'ruf nahi mungkar ini amalan yang banyak ditinggalkan orang. Padahal Nabi SAW memiliki karakter dan para sahabat sebagai manusia yang sangat komitmen dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Karena itu diamnya Nabi jadi dalil sallallahu alaihi wasallam. Diamnya Nabi itu bisa jadi dalil sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ada perbuatan sesuatu Rasulullah SAW diam menunjukkan apa? Boleh. Diamnya orang sekarang jadi dalil enggak? Bukan. Kenapa diamnya Nabi SAW bisa jadi dalil? Karena ketika beliau diam menunjukkan beliau setuju. Nabi tidak punya sifat aku harap ngelengke kok pekewo ya mas. Nabi kok pekewo? Sehingga enggak mungkin seorang Nabi mau mengingatkan ora enak engko nek piye pekewo kabeh. Enggak ada. Maka Nabi bukan orang Jogja yang serba pekewo nek arep ngelengke pekewo. Wani ngomong ning buri, ora wani ngomong ning Arab. Allah menciptakan mulut ada di depan agar kita tidak bicara di belakang. Tulisan truk itu, Pak. Karena ketika seseorang mau menyampaikan sesuatu dalam masalah dakwah kok terhalangi oleh pekewo, rasa malu dan seterusnya, enggak jadi amar ma'ruf nahi mungkar. Demikian pula para sahabat disifati oleh Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian sebaik-baik umat yang dikeluarkan untuk manusia dan punya sifat ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Allah juga perintahkan wal takum minkum ummatun ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Hendaknya ada sekelompok orang di antara kalian yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Dan praktek ini ditinggalkan oleh banyak orang. Sehingga kalau melihat ada kemungkaran, aku harap ngelengke kok ra enak, harap ngomong ra enak, mau mengingatkan enggak enak, mau bicara enggak enak. Karena semangat amar ma'ruf nahi mungkarnya rendah. Dan alhamdulillah para asatidzah Ahlussunnah mereka mau mengembalikan semangat ini, sehingga mengingatkan kembali akan hukum A, hukum B, hukum C.
Mereka tidak memvonis siapapun untuk surga dan neraka. Dan itu bagian dari akidah kita. Tidak pernah ada kan pernyataan ulama Ahlussunnah, fulan masuk surga, fulan masuk neraka. Tapi yang mereka nilai perbuatan fulan, tindakan fulan. Kamu perbuatanmu salah. Nah, perbuatan salah diingatkan. Apa salahnya orang mengingatkan perbuatan salah itu? Salah atau tidak? Dia nggak salah karena dia sudah mendapatkan rekomendasi dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini satu cerita yang saya alami, Pak. Sepulang kita dari masjid, waktu itu saya bertiga. Pak Sutoyo enggak ada sini. Ada Pak Sutoyo waktu itu ya. Kita bertiga, Pak. Terus di perjalanan pulang ada orang yang cukurannya itu kozak, gundul sebagian, terus dibiarkan sebagian bagian atas, dikucir agak panjang. Kemudian saya ingatkan, Mas, boleh saya bicara sebentar? Ada apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melarang kozak. Kozak itu apa? Mencukur sebagian, membiarkan sebagian rambut. Langsung emosi dia. Jadi ketika saya sampaikan Nabi SAW melarang kozak, dia santai saja, nggak ngerti kozak apa. Kemudian ketika dia tanya, kozak itu apa? Mencukur sebagian rambut dan membiarkan sebagian rambut. Dia langsung diem. Jalan kaki itu langsung dia diam. Berhenti. Kamu dari mana? Saya dari Jogja. Penghuni surga ya, Mas? Penghuni surga ya, Mas? Loh, amin. Ini di Madinah, waktu itu di Madinah. Amin. Semoga ini jadi doa yang mustajab. Jadi diingatkan untuk tidak melakukan pelanggaran, itu menuduh yang mengingatkan seolah-olah ngapling surga. Ini kan saya tidak ngomong kamu penduduk neraka, tapi perbuatan kamu itu salah. Yang kita ingatkan kan perbuatannya. Nah, untuk nembus ini Pak agak susah, Pak. Orang akan berusaha untuk membela diri pada saat dia disalahkan dengan cara menyalahkan yang menyalahkan. Nah, kalau sudah menyalahkan yang menyalahkan, susah untuk bisa menerima. Akhirnya dia pun berusaha untuk membela kesalahannya dengan cara, kau penduduk surga, kau vonis aku sebagai penduduk neraka, kok kayak jadi panitia akhirat. Yang ngomong kayak gitu siapa? Orang musyrik, mereka tidak menyebut Nabi SAW sebagai penduduk surga. Walaupun mereka nggak terima ketika disalahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menggunakan kata-kata gila, tukang sihir, penyair, terus apa lagi? Orang rendahan dan seterusnya. Maka ya perlu sabar kalau memang disebut seperti itu. Orang dulu juga disebut yang sama. Sehingga amar ma'ruf nahi munkar tetap harus kita tegakkan, sampaikan kalau melihat ada orang yang salah, apapun konsekuensinya. Wallahu a'lam. Demikian, semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma nas'aluka ats-tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusdi. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.